Bab 1736, Idola yang menginspirasi. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Wei Sue bersorak, dia memeluk wakil direktur Wei lagi, mencium wajahnya, dan berkata dengan gembira, "Ayah, kamu luar biasa. Kamu tidak hanya mendapat hadiah dari Tuan Xia, tetapi juga dia benar-benar memintanya untuk mengambil inisiatif menulis sebuah berkah untukku. Aku hanya mencintaimu sampai mati." Wakil direktur Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menyentuh pipinya, tidak memikirkan hadiah Xia Ruofei, tapi sudah berapa lama putrinya tidak menciumnya. Sepertinya setelah putri saya masuk SMP, dia sudah tahu tentang pantangan. Mengadopsi anak perempuan memang sangat penuh perhatian, namun terkadang wakil direktur Wei sangat iri dengan cara bergaul keluarga asing. Orang tua asing, meski anaknya sudah dewasa, tetap bisa menikmati perlakuan tatap muka atau ciuman anaknya. Hal ini jelas berkaitan dengan tradisi Tionghoa yang bertolak belakang. Omong-omong, saya masih memiliki cahaya Xia Ruofei. Wakil direktur Wei mau tidak mau berkata dalam hatinya, "Ayah, terima kasih telah melakukan banyak hal untukku," kata Wei Sue dengan mata besar berkedip. Wakil direktur Wei pulih dari kehilangan kesadarannya yang singkat. Dia berkata, "Sebenarnya, saya tidak melakukan apapun. Tuan Xia mendengar bahwa putri saya adalah penggemarnya, jadi dia berinisiatif memberikan hadiah ini, termasuk kata-kata di kartunya. Dia mengambil inisiatif untuk menulis, saya benar-benar tidak mengatakan apa-apa." Wei Sue mengangguk setuju, dan berkata, "Mes, Xia adalah orang seperti itu. Dia baik kepada penggemar. Kalau tidak, kami tidak akan mendukungnya atau menyukainya tanpa syarat." Wakil direktur Wei memikirkan tentang waktu singkat yang dia habiskan bersama Xia Ruofei selama 1 atau 2 jam, dan membandingkannya di dalam hatinya. Dia merasa bahwa pemuda kaya ini memang menyenangkan, setidaknya tidak sedikit mendominasi seperti orang kaya dan berkuasa, kepribadiannya sangat santai. Tidak ada keraguan bahwa Xia Ruofei punya uang, dan orang-orang di seluruh negeri mengetahuinya. Cahaya Shenwei Taihu tidak dapat digunakan dengan uang. Ada begitu banyak universitas dan lembaga penelitian di seluruh negeri, dan berapa banyak proyek yang menunggu untuk menggunakan superkomputer. Sebagai pemimpin pusat superkomputer nasional Xinwu, wakil direktur Wei paling tahu betapa ketatnya hal ini superkomputer adalah. Pikiran wakil direktur Wei sedikit menyimpang, dan dia mengambilnya kembali. Xia memang orang baik. Bagi kaum muda, ini juga merupakan contoh yang inspiratif. Saya tidak keberatan menyukai bintang seperti itu, tapi kalimat itu tidak boleh mempengaruhi pembelajaran, apalagi melakukan hal-hal irasional seperti yang ada di internet, mengerti? Wei Sue dengan gembira melihat kartu yang ditandatangani oleh Xia Ruofei, dan berkata tanpa melihat ke atas, "Saya tahu. Ayah, berapa kali saya katakan kepada Anda bahwa penggemar Tuan Xia adalah pemburu yang bijaksana. Mereka tidak melakukan hal-hal yang mematikan otak itu. Soalnya, para penggemar di kota Xinwu hari ini hanya berdiri diam jauh dari taman. Mereka hanya ingin lebih dekat dengan sang idola dan tidak ingin mengganggunya." Petik 2. Wakil direktur Wei mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tapi Anda sudah mendapatkan hadiah dari Presiden Xia. Jangan pergi ke sana lagi di taman, Anda tahu. Dan saya baru saja mengatakan bahwa Presiden Xia akan datang besok. Saya belum pernah meninggalkan pusat superkomputer sebelumnya, dan Anda hanya menunggunya." Petik 2. Wei Sue sebenarnya ingin pergi ke sana, meskipun dia tidak bisa melihat Xia Ruofei, setidaknya dia bisa lebih dekat dengan Xia Ruofei. Tapi hari ini, wakil direktur Wei memberinya kejutan besar, dan dia tidak bisa lagi melanggar instruksi wakil direktur Wei, jadi dia hanya bisa cemberut dan berkata, "Oke. Begitu." Petik 2. Kamu adalah sebagai orang dewasa, kamu harus menghitung kata-katamu. Wakil direktur Wei berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah harus kembali bekerja. Tidak mungkin mengawasimu sepanjang waktu, tetapi kamu harus bertanggung jawab atas komitmenmu, mengerti?" Wei Sue mengangkat kepalanya dan berkata, "Ayah, kamu terlalu meremehkanku, kan? Karena aku berjanji padamu, aku pasti akan memenuhi janjiku. Jangan khawatir, aku akan tinggal di rumah tanpa keluar hari ini." Berbicara tentang ini, Wei Sue melihat kartu di tangannya dan berkata dengan gembira, "Dengan pesan pribadi Tuan Xia, saya bisa menontonnya selama sehari."
Wakil Direktur Wei tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi selama putrinya tidak setuju untuk keluar, kekhawatirannya akan berkurang, dan Wei Sue tetap di rumah, bahkan jika dia benar-benar menatap kartu pesan sepanjang hari, setidaknya itu tidak akan mempengaruhi orang lain. Selama tidak bertahan lama tidak apa-apa, jika tidak maka akan mempengaruhi studi Anda. Aku ingat apa yang kamu katakan. Wakil Direktur Wei berkata, Anda tinggal di rumah dan saya kembali ke unit kerja saya. Wei Sue mendongak dan bertanya, saya iri padamu, ayah. Anda akan segera bertemu Tuan Xia lagi. Wakil Direktur Wei berkata dengan tercengang, saya akan bekerja. Bukan mengejar bintang. Oke, saya harus pergi sekarang. Wei Sue mengangguk dan berkata, oke. Saat Wakil Direktur Wei berjalan menuju pintu rumah, Wei Sue tiba-tiba berteriak, ayah, tunggu. Wakil Direktur Wei berhenti dan berbalik dan bertanya, kakak ipar, ada apa? Saya sibuk dengan pekerjaan, oke. Saya tidak punya waktu untuk mengerjakan sesuatu di sini. Hari ini, Akademisi Wang ada di dalam pusat superkomputer. Sebagai Wakil Direktur Wei, sebagai anggota Supercomputing Center, meninggalkan jabatannya dalam waktu lama berdampak sangat buruk. Wei Sue berkata dengan nada manis, ayah tersayang. Bantu aku. Wakil Direktur Wei merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia berkata, apa yang terjadi? Bicaralah. Biar saya jelaskan dulu. Saya tidak akan pernah menyetujui permintaan yang tidak masuk akal. Sangat masuk akal. Wei Sue berkata dengan tergesa-gesa, ini hanya masalah usahamu. Ini pasti akan membantu. Kalau begitu, katakan saja. Wakil Direktur Wei berkata dengan tidak sabar. Wei Sue buru-buru berkata, itu, kami para penggemar menyiapkan bento penuh kasih untuk Presiden Xia, tetapi bukankah semua orang tidak bisa memasuki taman? Jadi, bisakah Anda meminta ayah tersayang untuk membantu membawakan bento tersebut? Presiden Xia, tolong, kata Wei Sue sambil menarik lengan baju Wakil Direktur Wei, tampak menyedihkan. Wakil Direktur Wei berkata dengan tercengang, sungguh kacau. Kamu memperlakukan ayahku sebagai saudara yang bisa dibawa pulang bersamamu. Ayah, kamu yang terbaik bagiku. Wei Sue terus bertingkah seperti bayi. Anda dapat membantu. Saya berjanji makan siangnya tidak akan menjadi masalah. Semua orang memilih bahan-bahan yang paling sehat dan memasaknya dengan hati-hati. Itu sebuah kotak. Setelah mengumpulkan bento penuh kasih dari penggemar Xinwu, Anda dapat membantu kami membawanya ke Presiden Xia. Wakil Direktur Wei begitu terikat oleh Wei Sue sehingga dia hanya bisa berkata, oke. Tapi pertama-tama saya nyatakan bahwa saya dapat membantu Anda menyampaikannya kepada Presiden Xia. Adapun Presiden Xia, apakah Anda menerimanya atau tidak, saya bisa mereka tidak bertanggung jawab atas hal itu. Wei Sue segera berkata dengan gembira, tidak masalah. Tidak masalah. Anda hanya perlu membantu membawanya dan menyerahkannya sendiri kepada Tuan Xia. Tapi, Anda harus mengatakan bahwa ini adalah hati para penggemar kota Xinwu. Aku tahu. Wakil Direktur Wei berkata, setelah berbicara lama, di mana bentonya? Itu ada di sana bersama teman-temanku di gerbang taman. Wei Sue berkata cepat, maukah kamu mengantarku ke sana lagi? Wakil Direktur Wei berkata langsung, apakah kamu masih ingin keluar? Bagaimana kamu berjanji padaku tadi? Bukankah itu hanya kotak makan siang? Anak-anak baru saja melihatku, kamu hanya perlu menghubungiku. Saat aku berkendara lewat gerbang taman, minta saja mereka mengambilnya, kamu tidak perlu pergi. Wei Sue baru saja mencobanya, dan tidak terlalu berharap ayahnya mengizinkan dirinya pergi ke gerbang taman lagi, jadi tentu saja dia tidak terlalu kecewa. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya akan menghubungi Anda sekarang. Ambil saja langsung dulu. Ya, Wakil Direktur Wei berkata, apakah kali ini baik-baik saja? Bolehkah saya pergi sekarang? Dengan hormat kirimkan ayahku. Wei Sue melebih-lebihkan. Kamu gadis. Wakil Direktur Wei mengulurkan jarinya dan mengangguk ke dahi Wei Sue. Wakil Direktur Wei bergegas keluar, mengendarai mobil listrik dan bergegas ke taman tempat pusat superkomputer berada. Dari kejauhan, ia melihat rombongan fans Xia Ruofei masih berdiri di bawah naungan pohon di seberang pintu masuk taman, tanpa suara atau teriakan, hanya berdiri di sana dengan tenang. Ketika Wakil Direktur Wei mengendarai sepeda listrik menuju rombongan anak-anak tersebut, seorang gadis yang mengenakan kaos putih dan celana jeans,
yang terlihat sangat bersih dan segar, segera berdiri dan berkata, Paman Wei. Xiaoxue memberitahu kami semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Anda bersedia membantu. Petik 2. Yang lainnya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Direktur Wei. Wakil Direktur Wei memandangi anak-anak yang seumuran dengan putrinya. Tidak banyak kegilaan pemburu bintang di dalamnya, melainkan memberinya perasaan bersih, menyegarkan, dan terpelajar. Wakil Direktur Wei berkata sambil tersenyum, sama-sama, ini hanya masalah biasa. Gadis berkemeja putih itu berkata, Paman, kamu adalah usaha yang besar, tapi bagi kami para penggemar, ini masalah besar. Paman Wei juga meminta Tuan Xia untuk menyampaikan salam kami. Terima kasih. Setelah berbicara, gadis itu mengambil kotak makan siang berwarna biru muda dari temannya dan menyerahkannya kepada Wakil Direktur Wei. Wakil Direktur Wei mengambil kotak bento dan ternyata masih hangat. Jelas sekali, para penggemar ini mengambil tindakan untuk menjaga mereka tetap hangat. Dia berkata, jangan khawatir. Bawalah. Setelah berbicara, Wakil Direktur Wei memasukkan kotak bento ke dalam keranjang di depan mobil listrik. Dia berpikir sejenak dan berkata, anak-anak, saya tetap menyarankan Anda untuk tidak tinggal di sini. Sejauh yang saya tahu, Presiden Xia harus tinggal di pusat superkomputer sepanjang malam hari ini dan tidak mau keluar. Gadis berkemeja putih tersenyum dan berkata, Paman Wei, Xiaoxue ini sudah memberitahu kami. Jangan khawatir, kami akan tinggal sebentar dan pergi. Kamu bisa pergi bekerja, tinggalkan kami sendiri. Wakil Direktur Wei tidak punya pilihan selain membujuknya. Tidak ada cara bagi anak-anak ini untuk menjaganya. Jadi, dia melambai kepada sekelompok penggemar Xia Ruofei, lalu langsung naik sepeda listrik ke taman dan berkendara ke arah Super Computing Center. Kembali ke unit, Wakil Direktur Wei memegang kotak bento di tangannya, berjalan ke lobi dan bertanya kepada penjaga keamanan, di mana Direktur Zong dan para pengunjung. Direktur Wei, mereka baru saja kembali ke ruang tamu, kata penjaga keamanan itu dengan cepat. Wakil Direktur Wei mengangguk dan berjalan menuju tangga. Ada ruang resepsi yang didekorasi dengan baik di lantai 2 Super Computing Center. Unit ini menerima banyak pengunjung setiap tahun, dan ada banyak pemimpin dengan level tertentu, jadi perlu untuk menyiapkan ruang resepsi. Setelah Xia Ruofei berjalan berkeliling dan melihat sekeliling, Direktur Zong dibawa ke ruang resepsi untuk minum teh dan istirahat. Wakil Direktur Wei masuk ke ruang tamu dan melihat Direktur Zong dari kantor umum mengobrol dengan Xia Ruofei. Direktur Zong melihat pemimpin itu datang, dan segera berdiri. Wakil Direktur Wei berkata, Dokter Zong, Anda telah bekerja keras. Izinkan saya menerima Tuan Xia dan yang lainnya. Anda bisa sibuk. Oke, bagus, Direktur Wei. Direktur Zong berkata dengan cepat, lalu kepada Xia Ruofei, Tuan Xia, kalau begitu saya akan turun dulu. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, terima kasih, Direktur Zong. Kamu sopan, kata Direktur Zong. Setelah Direktur Zong pergi, Wakil Direktur Wei berkata sambil tersenyum, Tuan Xia, lihat apa yang saya bawakan untuk Anda. Ketiga Xia Ruofei telah memperhatikan kotak makan siang di tangan Wakil Direktur Wei. Ling Qingsui tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Direktur Wei, bukankah ini makanan yang dibuat putri Anda untuk Ruofei? Wakil Direktur Wei berkata sambil tersenyum, tepatnya, itu dibuat oleh penggemar Xia di kota Xinwu. Tentu saja, putri saya juga berkontribusi. Kemudian, Wakil Direktur Wei menjelaskan, setelah Tuan Xia memposting Weibo tersebut, beberapa penggemar Tuan Xia di kota Xinwu menyiapkan bento cinta ini, dan mereka masih menunggu di gerbang taman kami. Xiaoxue tahu Presiden Xia mengunjungi unit kami, jadi dia memohon padaku untuk membawa hati para penggemar kepadamu. Haha, saya juga memanfaatkan posisi saya untuk melakukan sedikit urusan pribadi. Xia Ruofei juga sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia berkata, para penggemar telah berkumpul di gerbang taman. Baru 1 atau 2 jam sejak postingan Weibo saya. Mereka bergerak begitu cepat, dan mereka bahkan menyiapkan makan siang. Kota Xinwu relatif kecil. Wakil Direktur Wei berkata sambil tersenyum, tetapi anak-anak ini tidak buruk, mereka hanya berdiri diam di bawah naungan pepohonan di seberang jalan, tidak ada suara, apalagi mencoba masuk, berkata bangunlah. Kualitas penggemar Xia secara keseluruhan cukup tinggi. Xia Ruofei tersenyum dan menggaruk kepalanya,
dan berkata, sebenarnya saya bukan seorang bintang. Kenapa kamu bukan seorang bintang? Saya pikir Anda jauh lebih baik daripada daging segar kecil itu. Ling Qingsui membalas lebih dulu. Nona Ling benar, Wakil Direktur Wei segera menyatakan dukungannya. Saat ini, ada beberapa daging segar kecil yang ingin bekerja tetapi tidak bekerja, dan keterampilan akting tetapi tidak memiliki keterampilan akting. Mereka mengandalkan spekulasi, membeli penggemar, membeli pencarian populer, dan kemudian mencampurkan beberapa variety show. Sebaliknya, idola yang menginspirasi seperti Presiden Xia seharusnya lebih dicari. Xia Ruofei merasa malu dengan pujian dari Wakil Direktur Wei. Dia bahkan meragukan apakah Wakil Direktur Wei dicuci otak oleh putrinya. Wakil Direktur Wei berkata, Mes. Xia, bagaimana caramu menghadapi bento cinta ini? Saya katakan kepada mereka, saya hanya akan bertanggung jawab membantu mereka menyebarkannya. Kalau diterima atau tidak, saya tidak bertanggung jawab, haha. Hati para penggemar tentu saja tidak bisa menolak. Ling Qingsui langsung membantu Xia Ruofei mengambil keputusan, Direktur Wei, saya akan menerima Ruofei dulu. Nanti kami akan mengawasinya dan memakan semua bento yang dibuat oleh para penggemar. Tidak ada yang tersisa. Xia Ruofei memandang kotak bento Ling Qingsui dengan tercengang dan berkata, apakah ini sudah diatur? Permintaan fans, harus diatur. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum. Song Wei juga dengan bercanda. Mengatakan, tidak hanya harus diatur, tetapi harus diatur dengan benar. Saat kamu makan bento sebentar, berposelah sedikit. Aku akan mengambil beberapa fotomu, yang juga merupakan respon terhadap penggemar. Wakil Direktur Wei secara alami dapat melihat bahwa kedua gadis ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Xia Ruofei, jadi mereka memasuki mode teater sambil tersenyum. Xia Ruofei juga mengikuti kebaikan. Bagaimanapun, tidak masalah jika dia tidak makan selama beberapa hari sekarang, dan mudah untuk makan lebih banyak. Selain itu, makan siang cinta ini tidak banyak, dan tentu saja hati para penggemar tidak mudah kecewa. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memakannya. Makan, tidak ada yang tersisa. Ling Qingsui berpura-pura memasukkan kotak bento ke tangan Xia Ruofei. Setiap sofa di ruang penerima tamu ini dilengkapi dengan meja kopi, dan sandaran tangan sofa juga merupakan sandaran tangan kayu yang sangat besar. Tidak ada masalah mengunjungi kotak bento. Setelah Xia Ruofei duduk, dia meletakkan kotak bento di atas meja kopi dan mengulurkan tangannya untuk membukanya. Saya harus mengatakan bahwa para penggemar masih banyak memikirkannya. Kotak bento dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama adalah sup ayam yang harum. Dilihat dari reaksi para penggemarnya, kemungkinan besar sop ayam ini dibeli langsung. Tidak mungkin untuk mengambil alih setelah membuatnya di rumah cepat. Lapisan kedua dibagi menjadi 3 kompartemen, semuanya diisi dengan sayuran keras. Udang rebus, iga babi dalam saus, dan urat daging sapi rebus mengisi lapisan ini. Lapisan ketiga adalah mengukus nasi. Penggemarnya juga menggunakan kacang polong dan wortel untuk membentuk bentuk hati di tengahnya. Selain itu, terdapat satu set peralatan makan, sumpit, dan sendok stainless steel yang sangat indah. Selain itu, penggemar juga memasang beberapa sarung tangan sekali pakai. Bisa dibilang persiapannya sangat matang dan detailnya sangat intim. Xia Ruofei mengambil sumpit dan hendak memulai. Song Wei berteriak di samping, tunggu, bento yang indah sekali, aku akan mengambil fotonya dulu. Ling Qingsui juga berkata, close up yang besar untuk cinta itu. Betapa besarnya cinta. Xia Ruofei berbalik sambil menangis, membiarkan Song Wei mengambil beberapa foto dari kotak makan siang yang terbuka, dan kemudian dia bertanya, bolehkah saya mulai dia? Song Wei memegang telepon di tangannya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, silakan mulai penampilanmu. Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei makan sesuatu di bawah pengawasan beberapa orang, terutama ketika Song Wei dan Ling Qingsui sama-sama memegang ponsel mereka untuk mengambil gambar kapan saja. Dia merasa lebih aneh lagi. Wakil Direktur Wei juga menganggapnya agak lucu. Dia menyadari ketidakwajaran Xia Ruofei, dan dengan cepat berkata, Tuan Xia, saya tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Saya akan bersamamu sebentar dan saya akan segera kembali. Awalnya, Xia Ruofei merasa lebih memalukan memiliki wakil Direktur Wei, jadi dia segera berkata, Direktur Wei ada yang harus dilakukan dulu.
Ayo istirahat di sini sebentar dan jangan lari-lari. Haha, kata-katanya serius, kata-katanya serius. Wakil Direktur Wei berkata, kamu bisa berkunjung kemanapun Sia mau. Meskipun Super Computing Center adalah unit rahasia, jumlah pengunjung yang diterima setiap tahun juga cukup besar, dan akademisi Xia Ruofei didatangkan oleh akademisi Wang. Kenapa aku tidak bisa memikirkannya? Jika itu benar-benar tempat yang sangat inti, seperti ruang superkomputer yang mereka lihat tadi, semuanya memiliki gerbang yang rapat. Kebanyakan orang tidak ditemani oleh orang dalam dan bahkan tidak bisa masuk. Oleh karena itu, Wakil Direktur Wei tentu saja tidak khawatir tentang Xia Ruofei dan yang lainnya yang terburu-buru. Dia hanya ingin mengatasi rasa malu Xia Ruofei, jadi jika ada sesuatu yang harus ditinggalkan, itu tidak lebih dari pergi mencari kantor untuk merokok dan minum teh. Setelah Wakil Direktur Wei pergi, Xia Ruofei benar-benar melepaskannya, mengambil sumpit dan menikmati bento penuh kasih ini, meninggalkan Song Wei dan Ling Qingsui untuk mengambil berbagai foto. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei biasanya menghabiskan seluruh bento, dan bahkan sup ayam pun tidak tersisa. Song Wei juga mengambil beberapa foto lagi dari kotak bento kosong ini. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Wei, kamu lebih dari cukup untuk menjadi asisten pribadi seorang bintang. Setelah maraknya media sosial pribadi dalam beberapa tahun terakhir, banyak selebritas yang kerap mengunggah beberapa foto yang lebih membumi di akun sosialnya. Yang paling umum adalah foto yang diambil di berbagai bandara. Namun, apa yang disebut foto umumnya tidak dapat dipisahkan dari perencanaan yang cermat, dan semuanya dibuat untuk bintang-bintang. Jika tidak, bagaimana mungkin setiap kali Anda mengambil foto dengan riasan halus, atau bahkan foto dengan pencahayaan profesional? Song Wei berkata sambil tersenyum, bintang tidak mampu menyewa asisten pribadi seperti saya, jadi jika saya bisa melayani Anda, bersenang-senanglah. Itu dia, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ini adalah berkah yang telah saya kembangkan di kehidupan terakhir saya. Kamu bisa bicara, Lagu Wei berkata sambil tersenyum. Kemudian Song Wei dan Ling Qingsui berkumpul untuk melihat foto yang baru saja mereka ambil, menghapus beberapa foto yang tidak diambil, lalu memilih beberapa di antaranya dan mulai mengedit foto di ponsel mereka. Xia Ruofei bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan? Song Wei berkata tanpa mengangkat kepalanya, layanan ini harus satu set lengkap. Apa yang disebut pengambilan foto bintang-bintang dipilih dari ratusan atau bahkan ratusan gambar. Saya hanya menggunakan ponsel saya untuk memberi Anda sedikit gambar. Perbaiki agar Anda bisa langsung memposting di Weibo. Xia Ruofei mengangguk tak berdaya, dan berkata, ya, kalian sibuk. Aku akan mencuci kotak makan siang. Song Wei dan Ling Qingsui mengangguk tanpa melihat ke atas. Xia Ruofei merapikan kotak makan siang dan peralatan makan, mengambilnya dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Begitu dia meninggalkan rumah, dia melihat Wakil Direktur Wei yang sedang mengepulkan awan di jendela tidak jauh dari situ. Wakil Direktur Wei tidak menyangka Xia Ruofei akan keluar secepat ini. Dia segera mencubit puntung rokok di tangannya dan berkata sambil tersenyum kering, Tuan. Xia, apakah kamu sudah makan? Saya baru saja menyelesaikan urusan saya, berpikir untuk menjadi kecanduan rokok terlebih dahulu, lagi pula, ruang resepsi memiliki nyonya, tidak mudah untuk merokok juga. Petik 2. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, sekarang semakin banyak orang yang tidak merokok. Di beberapa tempat, memang agak sulit bagi perokok, tapi ini juga merupakan tren umum masyarakat beradab. Begitulah adanya. Wakil Direktur Wei berkata, lebih baik merokok atau tidak. Kesehatan yang baik adalah hal yang paling penting. Xia Ruofei mengangguk setuju, lalu dengan terampil mengeluarkan rokoknya dan berkata, saya pikir Direktur Wei mencubitnya setelah tidak menghisapnya sedikit pun sekarang. Mengapa kamu tidak mencobanya? Itu mengganggu kesehatan atau semacamnya, itu untuk orang biasa. Berapa banyak batang rokok yang dapat membahayakan kesehatan seorang biksu di masa ramuan emas? Tidak ada. Wakil Direktur Wei hampir tidak jatuh dan mengikuti tembakan itu, ikut menulis dan dengan tegas berkata, Presiden Xia tetaplah sesama manusia. Namun, Wakil Direktur Wei dengan cepat tertarik dengan kotak rokok Xia Ruofei. Kotak rokok ini berwarna putih bersih tanpa tanda apapun melihat kemasan seperti itu.
Tentu saja, dia juga mengetahui legenda rokok yang digunakan di bagian belakang kotak, tetapi dia tidak berani memastikannya. Bahkan jika Xia Ruofei adalah orang yang dibawa oleh Akademisi Wang, kecil kemungkinannya untuk mendapatkannya rokok, bukan? Bahkan Akademisi Wang sendiri, rokok jenis ini tidak dapat dihisap jika dia ingin merokok. Jika Akademisi Wang masih memegang kotak makan siang di satu tangan, dan dengan sedikit goyangan dengan satu tangan, dia dengan terampil mengeluarkan sebatang rokok di tengah kotak rokok, lalu mengulurkan tangan kepada Wakil Direktur Wei, dan berkata sambil tersenyum, "Direktur Wei, kemarilah. Cobalah." Wakil Direktur Wei memandang Xia Ruofei. "Cobalah. Kalau begitu aku akan membuka mataku." Wakil Direktur Wei tersenyum dan mengeluarkan rokok yang setengah terbuka dari kotak rokok. Ia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ujung filter rokok ini jelas lebih panjang dibandingkan dengan rokok biasa. Ada logo panda yang tercetak indah di bawah ujung filter, yang semakin menegaskan dugaannya. Xia Ruofei juga menjabat tangannya lagi, lalu meletakkan kotak rokok ke mulutnya dan mengambil sebatang rokok. Wakil Direktur Wei buru-buru mengeluarkan korek api, dan keduanya berkumpul untuk menyalakan rokok, bertindak dengan sangat terampil. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wakil Direktur Wei memejamkan mata dan merasakan sensasi asap melewati paru-parunya, lalu membuka matanya dan berkata, "Tuan Xia, asap ini benar-benar berbeda. Wanginya istimewa dan lebih lembut, dibandingkan bahasa China yang lembut. Hanya saja kekuatannya sedikit lebih lemah." Xia Ruofei memasukkan kotak rokok ke dalam sakunya, lalu dengan terampil menjepit rokok di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, dan sambil memuntahkan asapnya, dia tersenyum dan berkata, "Ya. Tujuan awal dari rokok ini adalah untuk meminimalkan bahaya bagi kesehatan. Tentu saja harus ada trade-off. Selalu ada kawan-kawan pemimpin yang tidak bisa berhenti merokok, terutama di tahun-tahun awal, ketika semakin banyak pemimpin yang merokok. Persediaan rokok di dalam negeri sendiri merupakan hasil dari dua kejahatan yang lebih kecil." Wakil Direktur Wei bahkan lebih yakin dengan penilaiannya di dalam hatinya, tetapi Xia Ruofei tidak mengatakannya dengan jelas, jadi tentu saja dia tidak akan bertanya dengan bodoh. Keduanya mengobrol satu sama lain. Tentu saja, dia juga sedikit kagum pada Xia Ruofei. Filter bagian dalam rokoknya sendiri sangat panjang, sehingga tidak bisa dihisap setelah beberapa isapan. Xia Ruofei mematikan puntung rokok di tempat sampah dekat jendela, dan kemudian menjejali panda itu dengan selusin sisa rokok di dalam tasnya. Di tangan Wakil Direktur Wei, dia tersenyum dan berkata, "Direktur Wei, saya tidak banyak merokok, jadi saya akan memberi Anda setengah bungkus rokok ini." Wakil Direktur Wei buru-buru mendorong keluar, dan berulang kali berkata, "Betapa memalukannya ini. Rokok ini tidak mudah didapat, Tuan Xia harus menyimpannya sendiri." Wakil Direktur Wei merasa bahwa meskipun Xia Ruofei bisa mendapatkan rokok internal, dia mungkin akan mendapatkannya dari para tetua di keluarga, dan itu pasti tidak akan terlalu banyak. Kalau dia punya persembahan internal seperti itu, dia pasti enggan mengeluarkannya untuk dihisap, kebanyakan akan pamer saat ada banyak orang. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya masih memiliki beberapa rokok ini, dan jumlahnya tidak sedikit di sini, jadi anggap saja itu sebagai hadiah kecil dari saya untuk Direktur Wei. Ada yang ingin saya minta bantuan Anda?" Wakil Direktur Wei berkata, "Tidak perlu memberikan yang begitu berharga. Rokok ini tidak berharga." Xia Ruofei langsung menyela Wakil Direktur Wei, "Jika kamu tidak menerimanya, maaf telah merepotkanmu." Ketika Wakil Direktur Wei mendengar kata-kata itu, dia harus mematikan rokoknya dengan sedikit gugup, dan berkata, "Terima kasih Tuan Xia. Tuan Xia, jika Anda membutuhkan bantuan saya, angkat bicara saja." Xia Ruofei tersenyum dan mengangkat tangannya memegang kotak bento, dan berkata, "Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusahkan Direktur Wei untuk membantu saya menunjukkan jalannya, di mana kerannya, saya ingin mencuci kotak bento." Wakil Direktur Wei mau tidak mau tertegun, apakah ini bisa menjadi masalah? Namun, dia segera bereaksi dan berkata dengan cepat, "Tuan Xia, saya bisa mencari seseorang untuk mencucinya. Bagaimana Anda bisa melakukannya sendiri? Ini bukan cara keramah tamahan." Setelah selesai berbicara, sebelum Xia Ruofei menolak, Wakil Direktur Wei berteriak di koridor, "Xiao Su! Xiao Su, ayo!" Di sebuah kantor tidak jauh dari sana,
seorang pemuda mendengar panggilan pemimpinnya, berlari ke arah wakil direktur Wei, dan bertanya dengan sedikit nafas, "Direktur, apa pesanan Anda?" Wakil direktur Wei berkata, "Terima kasih telah membantu Tuan Xia mencuci kotak makan siang." Xia Ruofei tersenyum pahit, "Direktur Wei, saya bisa." Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Su di samping telah mengambil kotak makan siang dari Xia Ruofei, dan berkata, "Tuan Xia, serahkan saja hal semacam ini pada aku, tunggu sebentar." Setelah berbicara, tanpa menunggu pengunduran diri Xia Ruofei, dia mengambil kotak makan siang dan melarikan diri. Wakil Direktur Wei masih menasihati dengan lantang, "Cuci sedikit. Jangan khawatir." Xiao Su sudah mencapai ujung koridor ketika dia mengatakan ini ada kamar mandi di sana, dan ada keran dan wastafel di luar kamar mandi. Wakil Direktur Wei tersenyum dan berkata kepada Xia Ruofei, "Tuan Xia, tolong minta bantuan saya." "Bukan itu, ini sedikit." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ada satu hal lagi." Wakil Direktur Wei menghela napas lega, dan berkata dengan cepat, "Perintah Anda." "Saya tidak bisa memberitahu Anda perintahnya." Xia Ruofei berkata, "Saya hanya ingin meminta Direktur Wei untuk menemani saya keluar. Anda memiliki kontrol akses yang ketat. Saya khawatir saya tidak akan bisa kembali jika saya keluar." Kemudian Xia Ruofei menjelaskan, "Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa anak-anak yang mengirim bekal ada di pintu masuk taman? Ngomong-ngomong, aku ingin melihat mereka dan mengembalikan kotak bekalnya. Aku tidak bisa makan lagi, bahkan kotak bekalnya pun ditertawakan." "Benar," Wakil Direktur Wei berkata sambil tersenyum, "jika Xia selalu menerima kotak makan siang, para penggemar itu akan lebih bahagia. Tapi tidak apa-apa jika kamu ingin keluar, aku akan berjalan bersamamu." Wakil Direktur Wei juga ingin memeriksa apakah putrinya tidak mau mendengarkan salamnya, lalu menyelinap ke pintu masuk taman. Wei Sue biasanya berperilaku baik, tetapi jika itu penting bagi Xia Ruofei, belum tentu demikian. Setidaknya Wakil Direktur Wei tidak percaya diri. Setelah Wakil Direktur Wei selesai berbicara, dia memikirkan hal lain dan berkata dengan cepat, "Tuan Xia, ketika saya mengambil kotak makan siang tadi, saya memberitahu anak-anak bahwa Anda tidak akan meninggalkan pusat superkomputer sepanjang malam, dan menyarankan mereka untuk pergi segera kembali. Jangan menunggu di sana lagi. Saya tidak tahu apakah mereka akan pergi sekarang." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi putrimu dengan anak-anak itu. Jika kamu tidak dapat menemukan siapapun untuk sementara waktu, tolong ganggu Direktur Wei untuk membawa kotak makan siang itu pulang, tolong bantu Wei Sue untuk menyebarkannya." "Tidak masalah," Wakil Direktur Wei berkata dengan sigap. Setelah beberapa saat, Xiao Su, yang ditangkap oleh Wakil Direktur Wei, berjalan kembali dengan cepat membawa kotak makan siang dan berkata, "Direktur, Presiden Xia, semuanya sudah selesai. Apakah ini bersih?" Wakil Direktur Wei bertanya, "Jangan khawatir, aku sudah mencuci sabun cuci piring 2 kali dan membilasnya dengan air bersih dalam waktu lama. Benar-benar bersih," kata Xiao Su. "Baiklah, kamu sudah bekerja keras, ayo pergi." Wakil Direktur Wei berkata dengan gembira. Xia Ruofei mengambil kotak bento dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." "Sama-sama, sama-sama." Xiao Su agak tersanjung. Xia Ruofei berkata kepada Wakil Direktur Wei, "Direktur Wei, mohon tunggu sebentar, saya akan menelepon kedua teman saya." "Bagus." Xia Ruofei membuka pintu dan masuk ke ruang tunggu. Song Wei dan Ling Qingsui masih bersatu dan fokus mengedit gambar. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, aku akan ke pintu untuk menemui para penggemar dan mengembalikan kotak bento kepada mereka. Ikutlah denganku." Song Wei dan Ling Qingsui mengangkat kepala, keduanya terkejut. Ling Qingsui dengan cepat berkata lebih dulu, "Saya tidak akan ikut bersenang-senang." Song Wei juga berkata, "Ruofei, keluarlah sendiri. Qingsui dan aku akan mengedit gambarnya untukmu." Xia Ruofei terkejut sesaat, dan kemudian dia mengerti apa yang mereka berdua pikirkan. Ling Qingsui adalah pacar umum Xia Ruofei, dan pasangan P dari keduanya di internet juga sangat populer. Penggemar Xia Ruofei tidak mengenal Ling Qingsui. Jika Ling Qingsui dan Song Wei menemani Xia Ruo terbang, maka posisi Song Wei akan memalukan, dan dia pasti akan merasa kecewa.
Faktanya, Song Wei tidak akan pernah muncul bersama Xia Ruofei di acara-acara seperti fan meeting. Jika Ling Qingsui terbang sendirian bersama Xia Ruo dan meninggalkan Song Wei di pusat superkomputer, itu akan menjadi lebih tidak pantas. Oleh karena itu, Ling Qingsui memutuskan dalam waktu singkat untuk tidak bertemu dengan penggemar Xia Ruofei, dan tetap bersama Song Wei. Xia Ruofei mau tidak mau melihat lebih dalam pada Ling Qingsui. Gadis ini biasanya sedikit ceroboh, namun nyatanya dia juga sangat berhati-hati, dan kini dia memberikan perhatian khusus pada emosi Song Wei. Ini jelas merupakan pertanda baik. Tentu saja, mengetahui hal-hal ini di dalam hati Anda sendiri saja sudah cukup, tetapi tidak baik untuk mengatakannya. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya sedikit tersesat, dan berkata sambil tersenyum, juga. Kamu dapat beristirahat di sini, dan aku akan kembali. Tidak apa-apa. Teruslah mengobrol dengan penggemarmu sebentar. Ling Qingsui berkata, kami tidak keberatan. Benar, Wei Wei. Song Wei bingsui pintar, bagaimana mungkin dia tidak mengerti mengapa Ling Qingsui memilih untuk tinggal. Dia seperti Mingjing di dalam hatinya, dan karena itu dia merasa lebih dekat dengan Ling Qingsui. Oleh karena itu, Song Wei pun berkata sambil tersenyum, ya. Selama kamu bisa kembali sebelum jam 10 malam, jangan tunda urusan bisnis. Xia Ruofei tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata, bagaimana bisa lama sekali. Ayo, kalian berdua akan terus mengedit gambarnya. Aku pergi. Lakukan pelan-pelan. Tidak. Keduanya menundukkan kepala lagi untuk bersaing dengan foto di ponsel mereka, mengabaikan Li Xia Ruofei sama sekali. Xia Ruofei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan keluar dari ruang tunggu sambil membawa kotak makan siang. Wakil Direktur Wei menyapanya dan bertanya dengan aneh, "Hah, Presiden Xia, apakah teman Anda tidak pergi? Mereka sedikit lelah, biarkan mereka beristirahat di ruang tunggu." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Apakah kamu lelah? Aku akan membiarkan seseorang membuka 2 kamar di Wisma, jadi aku bisa berbaring dan tidur." Sebentar, Wakil Direktur Wei berkata, ruang resepsi ini hanya dapat menampung tempat duduk, dan sisanya tidak bagus. Xia Ruofei berkata dengan cepat, tidak, mereka hanya perlu duduk sebentar. Direktur Wei, ayo keluar. Baiklah kalau begitu. Wakil Direktur Wei berkata, Tuan Xia, saya telah memanggil sebuah mobil dan mobil itu ada di bawah. Tidak beberapa langkah lagi menuju pintu masuk taman. Xia Ruofei berkata, jalan saja. Jangan terlalu dekat, dan matahari sangat beracun. Jika pemuda tampan seperti Presiden Xia terbakar sinar matahari, itu tidak baik. Wakil Direktur Wei bercanda, lagi pula, mobil-mobil itu bertepuk tangan. Ayo ambil mobilnya, tidak apa-apa, dengarkan kamu. Xia Ruofei berkata dengan sigap. Keduanya turun bersama. Sedan Buick Lacrosse di Super Computing Center sudah diparkir di lantai bawah. Melihat Wakil Direktur Wei, pengemudi segera turun dari mobil dan berlari membuka pintu jok belakang. Wakil Direktur Wei dan Xia Ruofei memberi jalan sedikit, dan naik mobil satu demi satu. Sopir bertanya, Direktur Wei, Anda mau pergi kemana? Wakil Direktur Wei berkata, pergi saja ke gerbang taman, mengemudilah perlahan. Sopirnya kaget, tapi dia langsung menjawab, bagus. 2 menit kemudian, mobil meninggalkan gerbang taman. Wakil Direktur Wei melihat sekelompok penggemar masih berkumpul di bawah naungan pepohonan di seberang jalan, dan merasa sedikit lega. Jika para penggemar sudah pergi, wajah Xia Ruofei sedikit kusam. Dan jika para fans pergi, mereka akan pergi setelah mendengarkan bujukannya. Hanya Tuhan yang tahu apakah Xia Ruofei akan dendam. Untungnya, loyalitas para penggemar ini jauh lebih tinggi dari yang dia kira. Wakil Direktur Wei menunjuk sekelompok penggemar di seberang jalan dan berkata, berkendara saja ke keramaian dan parkir. Pengemudi itu tentu saja tidak akan bertanya lebih banyak, mengangguk dan berkata, dimengerti. Buick Lacrosse hitam itu perlahan berhenti di pinggir jalan. Kelompok penggemar ini telah melihat mobil itu keluar dari taman, dan melihat mobil yang diparkir di sebelah mereka. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, apakah ini di sini untuk mengantar orang? Kami jauh-jauh mengatakan bahwa ini bukan area taman. Setelah mobil berhenti, semua orang melihat Xia Ruofei, yang memegang kotak makan siang di tangannya, keluar dari mobil sambil tersenyum.
Semua penggemar terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xia Ruofei akan keluar menemui mereka secara langsung. Banyak selebritas yang berjalan di jalan, dan ketika mereka bertemu penggemar yang meminta tanda tangan, mengambil foto, mereka semua terlihat tidak sabar, yang sangat berbeda dengan citra mereka yang baik dan lembut di depan kamera. Meskipun penggemar Xia Ruofei percaya bahwa Presiden Xia jelas bukan orang seperti itu, mereka tidak menyangka Xia Ruofei bisa didekati hingga level ini, dan bahkan melakukan perjalanan khusus untuk bertemu dengan penggemar. Oleh karena itu, semua orang tercengang untuk sementara waktu. Beberapa detik kemudian, tanpa mengetahui siapa yang memulai, para penggemar ini berteriak kegirangan, begitu keras hingga penjaga keamanan di pintu masuk taman di seberang jalan keluar dari kotak penjaga untuk memeriksa situasi. Meskipun penggemar Xia Ruofei relatif rasional, itu juga tergantung pada keadaan. Ketika berhala hidup muncul di hadapannya, hanya sedikit yang bisa mempertahankan rasionalitas dasar. Wakil Direktur Wei melihat kegembiraan para penggemar tersebut, dan tiba-tiba teringat satu hal bahwa dia tidak menemukan Wei Sue di tengah kerumunan, menandakan bahwa putrinya masih sangat patuh. Meski dia sangat ingin datang, dia tetap tinggal di rumah. Jadi, inilah masalahnya. Ketika para penggemar ini melihat Xia Ruofei, mereka pasti akan mempublikasikannya di berbagai grup penggemar, forum, dan tempat lainnya. Dan ini juga yang harus dikunjungi Wei Sue setiap hari. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah rumah spiritual. Ini berarti Wei Sue akan segera mengetahui bahwa Xia Ruofei keluar untuk bertemu langsung dengan penggemar. Karena permintaan ayahnya, saya merindukan kontak dekat dengan sang idola. Wakil Direktur Wei tidak bisa menahan senyum kecut ketika memikirkan hal ini. Meskipun hadiah bertanda tangan Xia Ruofei juga sangat berarti, akankah lebih bermakna di benak Wei Sue jika bertemu dengan seorang idola? Wakil Direktur Wei juga tidak diketahui. Tapi dia tahu bahwa bagaimanapun juga, Wei Sue pasti tidak akan menunjukkan wajah baik padanya. Wakil Direktur Wei berjuang selama beberapa detik sebelum membuat keputusan. Dia melangkah ke samping dan memutar telepon rumah. Wei Sue, yang bosan, sedang berbaring di sofa menonton pertunjukan. Setelah telepon berdering, dia bahkan tidak perlu bergerak, dia mengulurkan tangan dan mengangkatnya. "Hai, Xiao Xue, ini aku," kata Wakil Direktur Wei. Wei Sue tiba-tiba berkata dengan suara kesal, "Ayah, kamu tetap jangan mengkhawatirkanku. Menelepon untuk memeriksa pos secepat ini." Wei Sue juga memiliki ponsel, tetapi Wakil Direktur Wei menelepon telepon rumah di rumah. Dia secara alami merasa bahwa ayahnya sedang memeriksa apakah dia patuh tinggal di rumah. Wakil Direktur Wei tidak mau repot-repot menjelaskan, karena waktunya sempit, dia langsung berkata, "Xiao Xue, segera datang ke gerbang taman." Wei Sue tertegun dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu tidak melepaskan aku? Aku ingin kamu segera datang ke sini dan naik taksi." Wakil Direktur Wei tidak mengatakan bahwa Xia Ruofei ada di sini, tetapi berkata, "Saya akan tiba dalam 10 menit. Jika Anda tidak dapat hadir dan melewatkan sesuatu, jangan salahkan saya karena tidak memberikan ventilasi kepada Anda. Laporkan." Mata Wei Sue berbinar dan dia dengan cepat bertanya, "Apakah itu Presiden Xia?" Wakil Direktur penjaga samping telah menutup telepon. Wei Sue tiba-tiba melompat dari sofa, pertama menanyakan beberapa patah kata di grup penggemar lokal, tetapi tidak mendapatkan jawabannya. Orang-orang yang pergi ke tempat kejadian sekarang dikelilingi oleh Xia Ruofei, bagaimana saya bisa punya waktu untuk membaca berita grup? Mereka yang tidak pergi secara alami tidak tahu apa-apa. Namun, kata-kata Wakil Direktur Wei sudah jelas, dan bahkan jika Xia Ruofei tidak ada di sana, Wei Sue bersedia pergi ke pintu masuk taman, setidaknya akan lebih dekat dengan Xia Ruofei. Jadi, dia mengambil tas di meja kopi dan bergegas ke pintu. Namun dia segera menginjak rem, lalu bergegas ke kamar tidur dan mengambil waktu sesingkat mungkin untuk memilih satu set pakaian yang akan dikenakan. Itu adalah teh putih longgar favoritnya, dipadukan dengan crop jeans dan sepatu kanvas berwarna pelangi. Topi nelayan krem terakhir, berjiwa muda dan lincah dengan sedikit kesan ceria. Wei Sue memilah pakaiannya di cermin di pintu, lalu bergegas keluar rumah dengan tas kurir, menghentikan taksi di lantai bawah, dan bergegas ke Taman Teknologi Tinggi tempat pusat superkomputer berada.
Di saat yang sama, Xia Ruofei juga mengobrol baik dengan para penggemar. Wakil Direktur Wei diam-diam berharap Xia Ruofei bisa berkomunikasi dengan penggemar sebentar, sehingga putrinya bisa sampai di sini. Jarang sekali Wakil Direktur Wei berbuat begitu banyak demi mengejar bintang putrinya. Tentu saja, itu juga karena idola putrinya adalah Xia Ruofei. Jika itu adalah gadis tertentu, dia tidak akan pernah melakukan ini. Penggemar yang memegang foto Xia Ruofei dan berbagai kartu, silakan tanda tangani Xia Ruofei. Xia Ruofei selalu diterima. Hanya, ada selusin atau 20 penggemar yang datang ke sini, dan tidak perlu banyak waktu untuk mengontrak semuanya. Xia Ruofei menandatangani tanda tangan dan mengobrol dengan penggemar. Ia bahkan meminta penggemar untuk memperkenalkan diri. Tuan Xia, nama saya Ren Xiaoye, dan saya belajar di sekolah menengah kedua Xinwu. Aku kelas 2 SMA tahun ini. Presiden Xia, saya Liu Manman. Saya siswa sekolah menengah pertama, dan saya siswa baru tahun ini. Ini aku. Tuan Xia, tahun ini aku duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama. Loli yang lebih kecil masuk dan berkata, namaku He Miao. Aku sangat mencintaimu. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum diam-diam saat dia mendengarkan. Kebanyakan penggemarnya adalah perempuan, dan kebanyakan dari mereka adalah siswa sekolah menengah. Xia Ruofei bergumam di dalam hatinya, bukankah kamu seharusnya menjadi seseorang seusiamu, atau terobsesi dengan sedikit daging segar dari seorang wanita yang berkicau? Bagaimana kamu bisa menyukaiku? Saat ini, dia melihat sosok yang relatif stabil dari matanya. Itu pasti bukan siswa sekolah menengah seusianya. Yang terpenting, dia masih laki-laki. Jadi, Xia Ruofei mengalihkan pandangannya ke yang ini dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Kamu bukan siswa sekolah menengah, kan? Semua gadis tertawa bersama. Pemuda ini berusia sekitar 26 atau 17 tahun, dengan rambut pendek yang terlihat cukup energik. Dia masih sedikit pemalu pada awalnya, dan tidak masuk ke dalam lingkaran. Dia tidak menyangka Xia Ruofei akan mengambil inisiatif untuk bertanya padanya, tapi dia merasa sedikit tersesat. Setelah menenangkan pikirannya, pemuda itu berkata dengan penuh semangat, Tuan Xia, nama saya Wu Peng. Saya adalah pilot baru perusahaan penerbangan umum Xinwu tahun ini. Saya telah melihat informasi yang relevan tentang pendaratan paksa penerbangan Australia Anda di Saipan. Saat itu, fakultas secara khusus mengatur analisis kasus ini. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, ikut menulis pilot ini yang masih seorang pilot asli. Bahkan di perusahaan penerbangan umum yang kecil, pilotnya mungkin menerbangkan helikopter atau pesawat baling-baling yang sangat kecil, namun mereka adalah pilot reguler dengan lisensi komersial. Pendaratan darurat yang dilakukannya sendiri adalah murni tindakan penyelamatan diri dengan menggiring bebek kerak. Xia Ruofei masih memiliki rasa pencapaian untuk mendapatkan pujian atau bahkan kekaguman dari sang pilot. Wu Peng jelas akrab dengan para penggemar ini juga, semua orang tahu identitasnya, jadi tidak ada keributan. Xia Ruofei berkata dengan rendah hati, ada faktor keberuntungan yang besar dalam keberhasilan pendaratan, dan saya juga bukan pilot profesional. Kami melihat data kontrol selama pendaratan darurat dan waktu sebelum mendarat. Wu Peng berkata, instruktur kami mengatakan bahwa pilot profesional berpengalaman pun sulit melakukan ini. Dia berkata, operasimu sangat sulit. Ternak, Jenderal Xia perkasa, manajer Xia luar biasa. Gadis-gadis itu tidak memahami hal-hal profesional dalam penerbangan, tetapi mereka tahu bahwa Wu Peng memuji Xia Ruofei dan mengubah cara memuji, jadi mereka semua bersorak gembira. Xia Ruofei sedikit menekan tangannya, dan setelah suara semua orang menjadi lebih pelan, dia berkata, terima kasih banyak atas cintamu. Biarkan aku merasakan antusiasme orang Xinwu. Kata-kata Xia Ruofei menimbulkan tawa semua orang. Dia melanjutkan, terutama kotak makan siang yang penuh cinta, saya belum makan apapun. Terima kasih banyak. Saya mendengar bahwa Xia Ruofei memakan semua kotak makan siang, dan sorak-sorai para penggemar beberapa derajat lebih tinggi dari sebelumnya. Xia Ruofei akhirnya berkata, ayo berfoto bersama. Direktur Wei, bisakah Anda membantu kami mengambil foto? Bagus, bagus. Tidak masalah. Wakil Direktur Wei berkata cepat. Ponsel Wu Peng merupakan ponsel andalan Huawei yang baru saja saya beli, dan efek fotonya lebih bagus.
Setelah semua orang mendiskusikannya, mereka menyerahkan telepon Wu Peng kepada wakil direktur Wei, dan berulang kali memintanya untuk mengambil gambar yang lebih baik dan mengambil beberapa gambar lagi. Para penggemar dengan cepat berbaris dalam dua baris, dan Xia Ruofei secara alami berada di tengah. Saat ini, sebuah suara berbunyi, "Tunggu aku. Tunggu aku." Wakil direktur Wei menoleh ke belakang dan melihat putrinya Wei Sue, yang baru saja turun dari taksi, bergegas mendekat, dan kemudian embusan angin melewatinya, dan dalam sekejap dia berlari ke Xia Ruofei. Wakil direktur Wei berantakan karena angin, dan saya diabaikan oleh putri saya. Wei Sue, kemarilah. Wei Sue, saya sudah memesan tempat duduk. Fans menyapa Wei Sue satu demi satu, dan terlihat jelas bahwa gadis ini juga sangat populer. Namun, hanya Xia Ruofei yang tersisa di mata Wei Sue. Dia memandang Xia Ruofei dengan mata bersinar, dengan senyum madu di wajahnya. Xia Ruofei memandang dengan geli pada wakil direktur Wei, yang jatuh cinta padanya, dan kemudian berkata kepada Wei Sue, "Namamu Wei Sue. Bukankah kamu dikurung di rumah oleh ayahmu?" "Hah, bagaimana Anda tahu, Presiden Xia?" Wei Sue terkejut. "Tentu saja ayahmu memberitahuku." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kamu tiba-tiba berlari. Pasti ada yang memberitahuku, kan? Kamu tidak takut ayahmu menyalahkanmu?" "Ayahku memanggilku," kata Wei Sue, lalu menepuk kepalanya, "Ya, ayahku." Xia Ruofei mengerang ke arah wakil direktur Wei. Wei Sue menoleh perlahan, dan tiba-tiba melihatnya ayah dengan wajah sedih. Wei Sue menunjukkan senyuman tersanjung dan berkata, "Hei, ayah." Wakil direktur Wei berkata dengan marah, "Saya adalah orang besar yang hidup berdiri di sini, apakah Anda tidak menyadarinya?" Aku tidak terlalu bersemangat." Wei Sue berkata dengan kepala menunduk. Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Ayo kita foto dulu." Wu Peng, yang relatif lebih stabil, juga berkata dengan cepat, "Ya, benar, ambil foto dulu. Xia selalu datang kerja, kita tidak bisa menundanya terlalu lama." Alhasil, para penggemar kembali menata formasi mereka dan tersenyum ke arah kamera bersama-sama. Wei Sue adalah orang terakhir yang datang, namun malah mendapat posisi di sebelah Xia Ruofei. Dia sangat senang hingga dia tidak bisa menutup mulutnya lebar-lebar. Setelah foto grup diambil, Xia Ruofei kembali mengontrak Wei Sue. Lalu ada yang mau foto bareng dia sendirian, dia tanggap. Dia merasa seperti penyangga, dan orang-orang di sekitarnya berubah seperti lentera, selama dia tersenyum. Tentu saja para penggemar masih sangat mencintainya, tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai latar belakang foto grup. Setelah sibuk selama lebih dari setengah jam, para penggemar yang bijaksana berinisiatif membiarkan Xia Ruofei pergi bekerja. Sebelum masuk ke dalam mobil, Xia Ruofei juga meminta semua orang untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk belajar dan tidak terganggu oleh pengejaran bintang. Selain itu, ia juga menyuruh semua orang untuk membubarkan diri dan berhenti berkumpul di depan gerbang taman, yang hanya membuang-buang waktu. Meskipun Xia Ruofei tidak pernah berpikir bahwa dirinya adalah seorang idola, karena anak-anak ini menyukainya, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk membimbing mereka ke arah yang baik. Tidak peduli berguna atau tidak, atau seberapa kuatnya, setidaknya dia harus memenuhi tanggung jawabnya. Xia Ruofei tidak menyangka para penggemar ini mendengarkan apa yang dia katakan. Setelah para penggemar Xinwu kembali, mereka mengatur situasi pertemuan. Dengan Xia Ruofei hari ini, serta sejumlah besar foto grup, dan video kecil dan mengirimkannya ke grup penggemar, forum, dan bilah pos. Terutama instruksi Xia Ruofei juga diambil. Video telah diposting. Penggemar Xia Ruofei bahkan membentuk kelompok belajar di Tiba untuk memeriksa kemajuan mereka dan memantau satu sama lain setiap hari. Para penggemar di kota Xinwu ini sering berkomunikasi dan belajar secara offline untuk meningkatkan performa mereka bersama. Tentu saja, ini adalah sebuah cerita. Setelah Xia Ruofei dan wakil direktur Wei kembali ke pusat superkomputer, Song Wei dan Ling Qingsui juga sudah lama memperbaiki gambar-gambar itu, memilih 9 di antaranya dan mengirimkannya ke Xia Ruofei. Ke-9 foto ini diambil setelah kotak bekal dibuka, dan juga terlihat bersih setelah makan. Yang utama adalah foto Xia Ruofei sedang makan dari semua sudut. Keterampilan fotografi Song Wei dan Ling Qingsui tampaknya cukup bagus. Komposisi dan pencahayaannya cukup bagus.
Sekilas mereka sangat menggugah selera. Gambarnya bisa memberi tahu Anda bahwa makanan ini enak, kalau tidak, bagaimana bisa dimakan seperti ini? Tentu saja, gambar juga dapat diperbaiki dengan baik. Setelah Xia Ruofei mendapatkan 9 foto tersebut, dia segera mengirimkannya ke Weibo. Teksnya sangat sederhana, bento cinta yang dikirim oleh penggemar sangat lezat hingga tidak bisa berhenti. Setelah memposting Weibo, Xia Ruofei memeriksa Weibo terbaru milik Aid. Seperti yang diharapkan, semuanya diposting oleh para penggemar yang baru saja bertemu. Di antaranya, ada juga ide bernama Little Swear Behave dengan avatar. Itu adalah Wei Sue sendiri. Xia Ruofei tidak tahu apakah ini sebenarnya akun Wei Sue, tapi itu tidak mempengaruhinya. Dia memilih beberapa foto di Weibo yang menurutnya relatif bagus, termasuk akun Wei Sue, dan memposting ulangnya. Matikan klien Weibo secara langsung. Karena akademisi Wang Qi juga datang ke ruang tunggu. Xia Ruofei berdiri untuk menyambutnya dan bertanya sambil tersenyum, "Akademisi Wang, apakah semuanya sudah selesai?" Wang Qi berkata sambil tersenyum, "Seharusnya dianggap hampir selesai. Ini terutama tentang beberapa masalah akademis yang perlu didiskusikan dengan Anda, dan emailnya tidak jelas, jadi saya menjalankannya sendiri." Xia Ruofei tahu di dalam hatinya bahwa sekarang metode komunikasi sudah sangat maju, meskipun tidak jelas melalui email, hanya dalam hitungan menit untuk terlibat dalam komunikasi video jarak jauh. Sebagian besar alasan Wang Qi datang sendiri adalah untuk membantunya mengoordinasikan waktu. Untuk Wang Qi, Xia Ruofei bersyukur, tidak peduli apakah pemecahan tokennya lancar atau tidak, dia pasti berharap untuk membalas Wang Qi ketika situasinya tepat. Kai Linsong, direktur pusat superkomputer yang bersama Wang Qi, berkata dengan cepat setelah mendengar ini, "Akademisi Wang, kali ini kami memiliki beberapa masalah akademis dan meminta Anda untuk membimbing Anda, jadi jangan berani mengatakan apapun tentang itu. Belajar satu sama lain dan tingkatkan satu sama lain." Wang Qi berkata sambil tersenyum. Lalu dia bertanya pada Xia Ruofei, "Tuan Xia, bagaimana rasanya mengunjungi pusat superkomputer kami?" Xia Ruofei berkata dengan tegas, "Senjata terpenting negara ini memang pantas didapatkan." Wang Qi tertawa dan berkata, "Sepertinya penampilan cahaya Shenwei Taihu memenuhi kebutuhan Xia. Mulai dari desain hingga manufaktur, perakitan, dan commissioning Shenwei Taihu Light, Wang Qi sangat terlibat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pemimpin proyek ini, jadi pujian Xia Ruofei membuatnya merasa sangat bangga." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, ini adalah superkomputer terbaik di Tiongkok dan dunia. Jika ini gagal memenuhi persyaratan, maka kita hanya bisa berharap peradaban alien akan membantu." Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata tersebut, dan para pemimpin pusat superkomputer juga merasa bangga. Kai Songlin berkata tepat waktu, "Akademisi Wang dan Presiden Xia, kami telah membuka kamar di Wisma. Beberapa dari Anda akan istirahat dulu, lalu kita akan makan malam bersama. Ruang komputer akan dirombak setelahnya dimatikan malam ini. Ini tidak akan dapat digunakan kembali sampai sekitar jam 10 malam, jadi Anda bisa pergi ke Wisma untuk istirahat setelah makan malam." Xia Ruofei mengerang sejenak, lalu bertanya, "Akademisi Wang, lihat itu." Wang Qi berkata dengan lugas, "Ayo lakukan apapun yang dilakukan tamu, mari dengarkan pengaturan Direktur Kai." "Bagus." Xia Ruofei berkata, "Kalau begitu saya akan merepotkan Direktur Kai." "Tidak masalah, tidak masalah." Direktur Kai berkata cepat. Wang Qi berkata lagi, "Direktur Kai, Tuan Xia masih memiliki beberapa teman di Hotel Xinwu. Jangan lupa mengirim mobil untuk menjemput mereka di malam hari." "Oh, ini sudah diatur, jangan khawatir," kata Kai Songlin. Wang Qi mengangguk dan berkata, "Minta saja pengemudi untuk menghubungi Xiao Yi, dan dia akan mengoordinasikan personelnya." Oke, di bawah kepemimpinan Kai Songlin, rombongan datang ke Wisma Supercomputing Center. Guest house ini terletak tidak jauh di belakang gedung pusat superkomputer. Lantai 1 dan 2 merupakan ruang makan, dan lantai 3 hingga 6 merupakan ruang tamu. Ada total 30 atau 40 kamar. Dapat dilihat bahwa tugas penerimaan yang biasa dilakukan pusat superkomputer tidaklah ringan. Di antara Wisma dan gedung ruang komputer, terdapat bangunan tambahan 3 lantai di kedua sisinya, terutama gudang suku cadang, ruang staf keamanan, DEL.
Bangunan-bangunan ini membentuk halaman kecil dengan lapangan basket di tengahnya. Pihak Wisma telah menyiapkan kamar sejak lama. Mereka tidak mengetahui hubungan antara Xia Ruofei, Ling Qingshui dan Song Wei, jadi mereka membuka satu kamar untuk semua orang, dan karena Wang Qi, mereka membuka kamar dalam kondisi terbaik. Setelah semua orang beristirahat di kamar sampai malam, Kai Songlin secara pribadi pergi ke Wisma untuk mengundang semua orang makan malam. Mereka tidak mengadakan jamuan makan di luar hotel, tetapi menjamu Xia Ruofei dan yang lainnya di sebuah kotak di lantai 2 kafetaria. Tentunya Super Computing Center Guest House juga sering menerima tamu dan percaya diri dengan kemampuan chefnya. Faktanya, sang koki tidak mengecewakan semua orang. Meja penuh sucai istimewa ini memiliki warna yang indah, segar, harum dan segar sehingga sangat menggugah selera untuk dipandang. Rasa masakan Su lebih manis dan ringan, namun mendekati rasa Sanshan, jadi Ling Qingshui dan Xia Ruofei adalah yang paling terbiasa makan. Song Wei juga menyukai hidangan yang lebih manis dan makan dengan nikmat. Karena masih ada hal penting yang harus dilakukan di malam hari, anggur 8 dewa mabuk yang disiapkan khusus oleh Kai Songlin tidak berguna. Semua orang memilih untuk minum jus. Sebagai Direktur Super Computing Center, Kai Songlin secara alami fokus pada pekerjaan, sehingga tidak mudah untuk membujuknya untuk minum. Tanpa minum, makan malam dengan sendirinya akan berakhir lebih awal. Sekitar pukul 8, semua orang sudah kenyang dan kembali ke Wisma. Semua orang beristirahat lagi di Wisma. Sekitar pukul 9.30, Chen Xuan dan yang lainnya tiba di taman dengan mobil coaster di pusat superkomputer. Jadi Xia Ruofei dan yang lainnya juga pergi ke gedung ruang komputer, dan mereka menunggu di ruang tunggu bersama. Saat ini, ruang mesin sedang menjalani penghentian dan pemeliharaan rutin. Kai Songlin juga tidak kembali, tetapi menunggu bersama semua orang di ruang tunggu, terutama Wang Qi. Meskipun Chen Xuan, Liu Manxia, dan Mu Sheng adalah kultivator inti emas, mereka tetap merasa sedikit gugup saat ini. Lagi pula, 5 ordo suci, tepatnya, adalah ordo naga yang bangkit. Dalam dunia latihan selama bertahun-tahun, berbagai legenda telah banyak tersebar. Ketika semua orang berpikir bahwa misteri token akan terungkap malam ini, mereka menjadi sedikit tidak stabil. Namun, Xia Ruofei tetap tenang dan santai. Perasaannya tidak sedalam perasaan Chen Xuan dan lainnya. Bagaimanapun, seperti Tian Yimen, dia telah bekerja keras selama beberapa dekade untuk mengumpulkan dan mempelajari 5 perintah suci. Waktu berlalu setiap menit. Ketika jam dinding di dinding menunjuk ke pukul 9.55, pintu ruang tunggu diketuk, dan teknisi di ruang komputer masuk dan berkata, "Direktur Kai, peralatan telah dirombak, dan telah dipulihkan serta diuji biasanya. Siap digunakan kapan saja." Direktur Kai mengangguk dan berkata, "Oke, untuk memastikan tidak ada masalah, kita perlu segera melakukan penghitungan data yang lebih penting. Saat ini peralatan beroperasi dengan stabil, dan parameternya semuanya normal," kata teknisi itu. "Begitu, kamu pergi dan buat persiapan," kata Kai Songlin. Kemudian, dia tersenyum dan memandang Xia Ruofei dan berkata, "Tuan Xia, mulai sekarang sampai jam 8 besok pagi, total 10 jam akan menjadi milik Anda, tetapi harus selesai paling lambat jam 8 besok pagi. Cukup banyak tugas antrian." Wang Qi juga berkata ke samping, "Tugas pusat superkomputer selalu penuh, mohon pengertiannya Tuan Xia." Xia Ruofei bukanlah orang yang tidak mengetahui baik dan buruk. Dia segera berkata, "Direktur Kai, Anda dapat mengoordinasikan 10 jam untuk saya dari waktu yang begitu ketat. Saya sudah sangat berterima kasih." "Sama-sama, sama-sama," Kai Songlin berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, belum terlambat, ayo pergi ke ruang komputer." "Ini baik. Kali ini saya langsung menjalankan programnya, jadi Chen Xuan, Mu Sheng, Liu Manxia dan lainnya juga harus ada di sana." Jadi sekelompok orang keluar dari ruang tunggu dan langsung lari ke ruang komputer. Setelah mendaftar untuk memasuki area ruang komputer, Kai Songlin berkata, "Manajer umum Xia, menurut peraturan, hanya staf yang dapat memasuki ruang kendali. Anda harus menyalin paket program kepada kami atau menyalinnya langsung ke komputer ini. Staf kami dapat membaca data melalui intranet." Sambil berbicara, Kai Songlin menunjuk ke komputer kantor di sebelahnya. Ini adalah suite di dalam dan luar. Bagian dalamnya secara alami adalah ruang kendali. Ruang luar sedikit lebih kecil.
Terdapat jendela besar berlapis ganda di dinding partisi antara bagian dalam dan ruang kendali, mirip dengan stasiun radio dan televisi. Studio dan ruang sutradara. Ketika Xia Ruofei melihat desain ini, dia tahu bahwa ruangan ini harus dirancang untuk menyambut pengunjung, sehingga semua orang dapat melihat ruang kendali di sini tanpa mengganggu staf saat masuk. Dia mengerang sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Ayo salin ke komputer ini." Setelah berbicara, dia mengeluarkan hard drive portabel dari tasnya dan mulai mengoperasikannya di komputer itu. "Apakah ada di folder bersama ini?" Xia Ruofei bertanya. "Ya," seorang teknisi yang dipanggil oleh Kai Songlin berkata dengan cepat. Butuh waktu sekitar 5 menit bagi Xia Ruofei untuk menyalin data, dan kemudian semua orang di seberang jendela melihat staf di dalam menyalin program algoritma melalui intranet, dan kemudian mulai menjalankan program tersebut. Museng melihat staf di dalam sepertinya tidak melakukan apa-apa, lalu duduk di kursi untuk memantau status dan parameter peralatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik pakaian Chen Xuan dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah?" "Tidak apa-apa," Chen Xuan berkata, "proses perhitungannya dilakukan oleh komputer. Waktu pastinya belum diketahui. Kita hanya perlu menunggu hasilnya dengan tenang." Kai Songlin keluar dari ruang kendali dan berkata, "Tuan Xia, tidak ada masalah dengan programnya dan sudah berjalan. Anda bisa menunggu di sini untuk hasilnya, atau Anda bisa pergi ke Longe atau Wisma untuk istirahat dulu." Dalam keadaan normal, superkomputer diperlukan untuk proyek dengan jumlah perhitungan yang sangat besar, sehingga kecil kemungkinannya untuk mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu. Xia Ruofei meminta 10 jam waktu mesin dalam satu tarikan napas, sehingga Kai Songlin juga memperkirakan waktu penghitungannya tidak akan terlalu singkat. Tapi Xia Ruofei adalah pemilik perusahaan swasta. Kai Songlin tidak tahu apa proyeknya, jadi dia tidak tahu apakah Xia Ruofei mengkhawatirkan keamanan datanya, jadi dia mengusulkan untuk menunggu di ruangan ini. Bahkan, jika terlalu lama, banyak orang yang memilih tidur di kamar guest house berukuran besar. Beberapa unit bahkan mengirimkan programnya dari jarak jauh dan mempercayakan pusat superkomputer untuk melakukan perhitungan dan simulasi. "Ini normal." Xia Ruofei mengerang sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke Wisma. Ini masih terlalu dini, akademisi Wang sudah tidak muda. Itu tidak akan mempengaruhi istirahatnya." Wang Qi berkata sambil tersenyum, "Saya baik-baik saja. Siapa yang terlibat dalam penelitian ilmiah? Siapa yang tidak selamat malam ini? Saat itulah aku masih muda, dan aku begadang semalaman tanpa seusiamu." Xia Ruofei berkata, "Selain programnya berjalan, tidak akan berhasil jika kita tetap di sini, jadi lebih baik kembali ke kamar dan menunggu." Wang Qi tahu bahwa Xia Ruofei sebenarnya lebih memperhatikan keamanan data. Dia tidak tahu mengapa Xia Ruofei pergi dengan percaya diri, tapi Xia Ruofei mempertimbangkannya, dia pasti harus menerimanya. Wang Qi berkata, "Tidak apa-apa. Aturan dan regulasi pusat superkomputer sangat ketat, dan data serta hasil penghitungan sama sekali tidak mungkin bocor." "Xia yakinlah." Kai Songlin pun berkata cepat, "Ya, ya, ya. Banyak proyek besar yang telah kami kerjakan, termasuk beberapa proyek di bidang dirgantara dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi, dan tidak pernah ada kesalahan." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tentu saja saya bisa mempercayai Anda. Ini adalah pusat superkomputer nasional. Apakah ada tempat yang lebih aman dari ini?" Perasaan dipercaya sangat baik, dan suasana hati Kai Songlin sedang sangat baik saat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Jika ini masalahnya, silakan pergi ke Wisma untuk beristirahat. Zong tua, cepat dan biarkan Wisma membuka beberapa kamar lagi untuk teman-teman Tuan Xia beristirahat." Direktur Zong dari kantor umum dengan cepat berkata, "Oke, saya akan menelepon sekarang." Xia Ruofei berkata lagi, "Direktur Kai, saya hanya punya satu permintaan, yaitu, setelah program kita selesai, tidak peduli jam berapa sekarang, harap beritahu saya sesegera mungkin. Saya ingin segera melihat hasilnya." Petik 2. Tentu saja tidak ada masalah. Kai Songlin berkata sambil tersenyum, "Saya meminta mereka menelepon kamar di General Xia Guest House, untuk pertama kalinya." "Terima kasih," kata Xia Ruofei. Semua orang melihatnya sebentar, dan situasi di ruang kendali secara alami tenang. Alhasil, rombongan keluar dari ruang komputer dan langsung berjalan menuju gedung Wisma di belakang.
Kai Songlin dan yang lainnya tentu saja tidak tahu bahwa kepercayaan yang mereka rasakan bukanlah kepercayaan yang sebenarnya, isi dari Ordo Naga yang bangkit bahkan belum dipecahkan di dunia latihan kuno. Jika kali ini bisa dikrek dengan bantuan superkomputer, itu adalah hal yang sangat penting. Bagaimana mudahnya untuk percaya bahwa seorang teknisi akan mematuhi disiplin kerahasiaan. Bahkan jika teknisi memiliki kemungkinan 99,99% bahwa dia tidak dapat memahami konten yang diuraikan sama sekali, selama ada kemungkinan kebocoran, Xia Ruofei dan yang lainnya tidak akan pernah menganggap entengnya. Alasan mengapa dia mengusulkan untuk menunggu di Wisma, dan Chen Xuan serta yang lainnya tidak keberatan sama sekali, sepenuhnya karena semuanya terkendali. Guest house sudah dekat, baik itu Mu Sheng, Liu Manxia, Xia Ruofei, Chen Xuan, kekuatan mentalnya dapat dengan mudah ditutupi. Bisa dikatakan setiap gerak-gerik para teknisi di ruang kendali berada di bawah pengawasannya. Meskipun Mu Sheng dan Liu Manxia tidak memahami sains dan teknologi modern, Xia Ruofei dan Chen Xuan memahami keduanya. Di bawah pengawasan silang keduanya, mereka dapat mendeteksi perilaku abnormal para teknisi untuk pertama kalinya. Dalam jarak sedekat itu, mereka bahkan bisa langsung mengatasinya. Selain itu, Xia Ruofei dan Chen Xuan juga bekerja keras menjaga kerahasiaan. Data penghitungan langsung dikemas dan dienkripsi, dan diperlukan paket program lain untuk menguraikannya. Meskipun cara tercepat untuk menganalisis data secara langsung di superkomputer, Xia Ruofei lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisisnya di komputer biasa. Lagi pula, proses yang paling memakan waktu adalah proses penghitungan yang menyeluruh, yang juga merupakan kinerja komputer biasa. Bagian yang puas. Tentu saja, karena waktu, algoritma enkripsi menjadi relatif kasar. Selama ada waktu tertentu, banyak programmer yang bisa memecahkannya. Namun yang dibutuhkan Xia Ruofei adalah sedikit waktu ini untuk memastikan bahwa pemrogram di ruang kendali pusat superkomputer tidak memiliki akses ke data komputasi sebenarnya, itu sudah cukup. Oleh karena itu, Xia Ruofei dan Chen Xuan meninggalkan ruang kendali dengan penuh percaya diri. Meskipun Mu Sheng dan Liu Manxia tidak memahami teknologi modern, Xia Ruofei memberi mereka transmisi suara dan menjelaskan secara singkat, dan mereka merasa lega. Ke atas. Rombongan kembali ke Wisma. Masih ada satu orang di satu ruangan, Xia Ruofei dan Chen Xuan keduanya mempertahankan cakupan kekuatan mental di ruang kontrol, memantau setiap gerakan staf teknis yang bertugas. Mu Sheng dan yang lainnya tidur siang di kamar bagaimanapun, mereka tidak memahami teknologi modern, bahkan jika teknisi benar-benar ingin memindahkan sesuatu, mereka tidak dapat mengetahuinya, dan Xia Ruofei serta Chen Xuan sedang memantaunya, itu sudah cukup. Seiring berjalannya waktu, bahkan Xia Ruofei mulai menjadi sedikit bersemangat. Ini adalah tanda yang bahkan kekuatan dunia budidaya kuno tidak dapat dipecahkan. Jika bisa dipecahkan hari ini, sungguh pencapaian yang luar biasa. Dan dia memang penuh rasa penasaran dan ekspektasi terhadap isi token ini. Namun, algoritma Xia Ruofei sendiri secara alami mengetahui berapa banyak perhitungannya. Gunakan metode lengkap untuk membuat daftar semua kemungkinan, bandingkan dengan database, lalu urutkan berdasarkan besarnya kemungkinan. Sederhana untuk mengatakannya, tetapi dalam praktiknya, superkomputer pun membutuhkan banyak pekerjaan. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga tahu bahwa hasilnya tidak akan segera keluar. Dia menunggu dengan sabar. Waktu berlalu dengan lambat, dan sekitar pukul 1 malam, Xia Ruofei, yang telah memantau kekuatan mentalnya, memperhatikan bahwa teknisi yang mengantuk di ruang kendali tiba-tiba berdiri. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa segar. Mungkinkah perhitungannya selesai secepat itu? Shen Wei Cahaya dan Nao Taihu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tanpa diduga, teknisi itu hanya meregangkan pinggangnya lalu berjalan ke kamar mandi yang terhubung dengan ruang kendali. Xia Ruofei mengerutkan bibirnya tanpa suara. Tentu saja, dia tidak bisa memperhatikan orang lain ketika mereka pergi ke kamar mandi. Apa bagusnya otakku teknis tak bercukur seperti ini yang pergi ke kamar mandi? Kalau teknisi cantik, tentu saja, Anda tidak bisa memata-matai toilet. Setelah teknisi pergi ke kamar mandi, dia memasuki mode hipnosis lagi. Selain mencatat berbagai parameter pada titik-titik tertentu, sebagian besar waktunya ia duduk di kursi, tertidur sedikit demi sedikit.
Sekitar pukul 2 pagi, kekuatan mental Xia Ruofei melihat teknisi itu berdiri kembali. Xia Ruofei tidak bisa tertawa atau menangis, dia pikir perlu menyarankan teman ini untuk memeriksa fungsi ginjal dan kandung kemih. Namun, kali ini teknisi tidak pergi ke kamar mandi. Dia berjalan ke konsol dan melihatnya, memastikannya lagi dan lagi, lalu mengangkat telepon di konsol dan mulai memutar selembar kertas. Segera setelah itu, telepon di kamar Xia Ruofei berdering. Xia Ruofei tertegun dan segera menjawab telepon, "Halo, apakah ini Presiden Xia?" "Aku, ini ruang kendali pusat. Ini Xiao Xia, petugas jaga." "Tuan Xia, program Anda telah dihitung, apakah Anda perlu datang dan menyalin datanya sekarang?" "Saya datang sekarang," kata Xia Ruofei tanpa ragu-ragu. Meletakkan telepon, Xia Ruofei bergegas keluar kamar. Pada saat ini, pintu kamar Chen Xuan juga terbuka pada saat yang sama, dia juga menggunakan energi mental untuk memantau situasi di ruang kendali, jadi ketika teknisi yang bertugas menelepon Xia Ruofei, dia mengetahui situasinya, pertama kali. "Saudara Chen, telepon senior Sang Mu dan senior Liu, ayo pergi ke ruang komputer," kata Xia Ruofei. Segera, Mu Sheng dan yang lainnya juga keluar dari ruangan. "Apakah ini sudah selesai?" Mu Sheng bertanya. Xia Ruofei berkata dengan tenang, "Saya belum melihat datanya, dan saya tidak tahu apakah berhasil atau tidak. Tapi perhitungannya sudah selesai. Saya harap ini akan berjalan lancar." Chen Xuan berkata penuh harap. Xia Ruofei melirik Chen Xuan dan menemukan bahwa wajahnya tampak sedikit pucat, dan bertanya dengan prihatin, "Saudara Chen, sepertinya kondisimu buruk. Apakah tidak nyaman?" Chen Xuan mau tidak mau diam-diam muntah, "Ini kondisimu, bukan? Saya adalah seorang kultivator pada tahap awal inti emas, dan kekuatan mental saya terus menyimpang selama 4 atau 5 jam, dan tidak mudah untuk mempertahankan kondisi ini." Kemudian Chen Xuan memandang Xia Ruofei, yang tidak lelah, dan diam-diam berkata, "Setiap orang adalah kultivator inti emas tahap awal, jadi mengapa ada kesenjangan yang begitu besar? Terima kasih atas hubungan antara saudara Xia, saya baik-baik saja, saya hanya sedikit lelah." Chen Xuan berkata sambil tersenyum. "Saudara Chen telah bekerja keras akhir-akhir ini." Xia Ruofei berkata, "Di sini kita harus melakukan program algoritma, dan kita harus memodifikasi kode untuk perusahaan Taoyuan. Sungguh melelahkan untuk mempertimbangkan kedua belah pihak." Chen Xuan terdiam beberapa saat, "Apakah saya lelah karena ini? Tidak ada bahasa yang sama dengan orang yang tidak normal secara mental seperti ini." Mu Sheng tertawa dan berkata, "Ini masalahnya, Chen Xian dapat beristirahat dengan baik. Kali ini sangat sulit bagi Chen Xian dan saudara Xia." Kelompok itu berjalan sambil berbicara, dan segera kembali ke gedung ruang komputer. Ketika dia sampai di luar ruang kendali, teknisi sudah keluar untuk menunggu. "Manajer Xia, program Anda telah dijalankan." Pemrogram berkata, "Hasil operasinya adalah paket data. Saya sudah menaruhnya di komputer ini. Sesuai dengan persyaratan, komputer kerja di ruang kendali telah menghapus datanya." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Dalam perjalanan dari Wisma ke gedung ruang komputer, kekuatan mental Xia Ruofei selalu menyelimuti ruang kendali, dan dia tahu segalanya tentang teknisi, jadi dia tahu bahwa teknisi itu tidak berbohong. Xia Ruofei menghubungkan hard disk seluler ke komputer, dan berkata kepada teknisi sambil menyalin data, "Kita perlu menggunakan ruang tunggu untuk memeriksa data." "Tidak masalah. Aku memanggil seseorang untuk datang dan membuka pintu," kata teknisi itu. Kai Songlin telah menginstruksikan Xia Ruofei dan persyaratan mereka untuk melakukan yang terbaik untuk memuaskan mereka. Terlebih lagi, hari ini teknisi ini melihat bahwa akademisi Wang Qi pun disuguhi Xia Ruofei dan Yan Yue, jadi tentu saja dia tidak akan merasa tidak sabar dengan hal-hal kecil seperti itu. Dan meski saat itu sudah larut malam, staf yang bertugas di Super Computing Center tetap bertugas 24 jam sehari, dan ada orang yang standby setiap saat. Itu hanya masalah membuka pintu dan masalah usaha. Teknisi menelepon di dekatnya, dan Xia Ruofei menunggu salinan data selesai. Jumlah datanya tidak terlalu besar, karena meskipun kemungkinan yang dicantumkan oleh Faro yang lengkap adalah angka astronomi, setelah Xia Ruofei dan Chen Xuan berdiskusi, setelah penyaringan algoritmik,
kemungkinan di balik pemeringkatan tersebut tidak bermakna, jadi dia diatur ke simpan hanya 1000 kombinasi pertama dengan probabilitas tertinggi. Data dalam teks biasa tentu saja sangat kecil. Setelah beberapa saat, Xie Ruofei menyalin paket data ke USB flash drive, dan menggunakan alat kecil yang ia kembangkan untuk sepenuhnya menghancurkan paket data di komputer. Meskipun dimungkinkan untuk memulihkan sebagian data dengan perangkat lunak pemulihan yang sangat profesional dan kuat, ini relatif aman. Tuan Xia, pintunya telah terbuka, dan beberapa dari Anda sekarang dapat pindah ke ruang tunggu. Kata teknisi itu, terima kasih, kamu telah bekerja keras. Xie Ruofei menepuk bahu teknisi itu, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan menjejalkannya, simpan ini untuk minumanmu. Walaupun ini bukan rokok internal yang tidak beredar di pasaran, melainkan hanya sebungkus soft China, namun jika dilihat dari pendapatan sebagian besar masyarakat, soft China sudah menjadi rokok yang konsumsinya tinggi, apalagi setengah bungkus rokok per hari. Masyarakat enggan membeli puluhan bungkus rokok ukuran besar. Xie Ruofei menggunakan energi mental untuk memantau seluruh ruang kendali. Tentu saja, dia tahu bahwa teknisi ini juga seorang perokok tua. Pada dasarnya, dia akan merokok satu persatu. Pada kenyataannya, pekerjaan seperti ini sangat membosankan, dan banyak orang dengan pekerjaan serupa tidak diperbolehkan. Hindari kecanduan rokok. Tidak perlu, tidak perlu. Teknisi itu dengan cepat menolak, ini pekerjaan saya. Ambillah. Xie Ruofei meletakkan rokok itu ke tangannya dan berkata sambil tersenyum, mungkin aku akan merepotkanmu. Tidak masalah, tidak masalah. Teknisi itu dengan enggan menerima rokok itu dan berkata, sampai jam 8 besok pagi, ini adalah waktu mesin Anda. Jika Anda perlu menemukan saya kapan saja. Xie Ruofei mengangguk dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, ayo ke ruang tunggu untuk mengecek datanya. Oke, kata teknisi itu. Xie Ruofei dan kelompoknya datang ke ruang tunggu lagi, dan Xie Ruofei menghubungkan hard disk seluler ke laptop dan menyalin datanya. Perangkat lunak kecil yang mengurai data diinstal pada laptop ini. Sebenarnya, ini adalah perangkat lunak dekompresi serupa yang ditulis oleh Xie Ruofei, tetapi dengan logika dekripsi yang dirancang khusus, tidak mudah bagi orang biasa untuk memecahkan logika ini. Setelah perangkat lunak membaca data, maka secara otomatis mulai menganalisis. Xie Ruofei dan yang lainnya melihat bila kemajuan, merasa semakin bersemangat.